Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia dan bahagia, yang insyaallah pada hari ini pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik itu nikmat Islam maupun iman serta kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini kita mendapatkan tambahan pengetahuan dan juga menggali sama-sama tentang kelanjutan dari surat An-Nazi'at, yang mana ini menjadi bekal dan juga akan menjadi amalan ataupun sebagai amal yang insya Allah dapat membantu kita pada hari akhirat kelak. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sanjungkan hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita semua mendapatkan bagaimana beliau contohkan dan bagaimana beliau tauladankan, sehingga kita mudah-mudahan juga mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas dari surat An-Nazi'at dari tafsir Al-Wasit sampai ayat ke berapa Bapak Ibu kemarin? Sampai 30-an gitu waktu itu ya. Sampai 33 kalau enggak salah. Ya. Baik, mengulas sedikit tentang surat An-Nazi'at. Yang awal bahasan tentang surat An-Nazi'at ini memang karena adanya awal pengingkaran terhadap orang-orang pada surat An-Naba, dijelaskan bahwasanya terdapat orang-orang yang mengingkari akan terjadinya hari kiamat, sehingga kelanjutan dari surat An-Naba itu pada surat An-Nazi'at ini maka ditegaskan kembali. Jadi ada beberapa istilahnya bagian dari surat An-Nazi'at itu. Yang pertama tentang hari kiamat, bagaimana Allah bersumpah tentang malaikat dengan berbagai macam kegiatan dan juga apa yang akan mereka lakukan pada hari kiamat itu. Maka dengan qasamnya atau sumpahnya Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, dan seterusnya. Ini adalah sumpah-sumpah Allah yang memang untuk menguatkan bagaimana orang itu jika tidak mempercayai akan adanya hari kiamat, hakikatnya malaikat itu pasti akan memanggilnya, pasti akan mencabut nyawa setiap orang. Sehingga dengan adanya sumpah-sumpah Allah ini diharapkan agar orang itu mempercayai akan adanya hari kiamat nanti. Maka pada awal surat An-Nazi'at dengan qasamnya Allah, sumpahnya Allah dengan berbagai malaikat, dengan berbagai kedudukan dan juga tugasnya, maka di tengahnya ternyata diselipkan tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aunnya. Nah, ini yang menarik karena apa? Karena pada aspek surat-surat Makkiyah pada umumnya ya, memang adalah aspek ketauhidan, yaitu tentang bagaimana Nabi ketika dakwah di Mekah itu tujuan utama menanamkan tauhid, bagaimana agar masyarakat kafir atau Quraisy Mekah saat itu agar mempercayai adanya Tuhan, karena mereka mempercayai adanya beberapa Tuhan, yaitu adanya Al-Ilah, banyak Tuhan yang dia sembah, yaitu berhala dan yang lainnya. Oleh karenanya, untuk supaya bagaimana Rasul itu bisa menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, maka sebagai aspek untuk hiburan juga bagi Nabi, ternyata ada loh Nabi yang seperti yang apa yang terjadi atau yang dihadapi Nabi Muhammad saat itu. Maka dihadirkanlah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun.
Maka kedatangan ataupun hal ataka haditsu Musa, apakah telah datang kepadamu tentang kisah Nabi Musa, ini menggambarkan bagaimana orang yang awalnya orang kafir Quraisy itu tidak percaya tentang hari kiamat, terus kemudian di sela-sela pada surat An-Nazi'at ini tentang kisah Nabi Musa, ini menggambarkan bahwasanya ada pada nabi sebelum Nabi Muhammad yang juga menghadapi hal yang serupa yang juga berat. Ya, dikisahkan di situ sangat simpel sekali bahwasanya hal atakah haditsu Musa, bahwasanya apakah telah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa. Nah, di sini menggambarkan bahwasanya dakwahnya Nabi Musa juga berat karena yang dihadapi adalah orang yang sangat melampaui ketidaktaatan kepada Allah, yang sangat bermaksiat atau tidak patuh terhadap Allah karena aspek-aspek yang dilakukan oleh Fir'aun saat itu, yang terkenal dengan kezalimannya saat itu, yaitu diantaranya mengultimatum setiap anak yang lahir sebagai laki-laki harus dibunuh saat itu. Terus lebih-lebih lagi, satu-satunya orang yang tidak hanya memusyrikkan Allah atau menjadikan banyak Tuhan, tetapi bahkan dirinya sendiri mengaku Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan bahwasanya akulah Tuhanmu yang maha tinggi katanya. Ini adalah puncak bagaimana orang yang paling dolim, orang yang paling dosanya luar biasa, inilah digambarkan pada kisah Nabi Musa. Maka pada ayat tentang kisah Nabi Musa ini adalah selingan, ibaratnya selingan yang disampaikan kepada Nabi bagaimana ketika menghadapi orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan, ternyata di sini ada nilai dakwahnya. Bahwasanya disebutkan di situ Nabi Musa diminta untuk datang kepada Fir'aun untuk menyampaikan, apakah bahkan ditawari dengan cara yang lembut. Nabi Musa disuruh datang kepada Fir'aun, yaitu ketika Nabi Musa disuruh idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun yang telah melakukan hal-hal yang sudah melampaui batas dari perbuatan maksiatnya, dari dosanya dan yang lainnya. Maka apakah langsung diterima dakwahnya Nabi Musa itu? Ternyata tidak. Bahkan Fir'aun sendiri malah berpaling dan juga malah mengumpulkan kerabatnya ataupun pembesar-pembesar kerajaannya, bahkan mendatangkan sihir untuk menantang Nabi Musa. Maka dalam kisah ini didatangkanlah sebuah kemukjizatan, maka disebutkan di dalam ayat ini fa'arahul ayatal kubra. Maka kemudian Nabi Musa mendatangkan tanda-tanda kemukjizatannya, yaitu diantaranya banyak sekali, yaitu ketika para penyihir datang dengan mendatangkan ular-ular kecil, maka Nabi Musa dengan kemukjizatannya dengan ular yang besar dan memakannya. Maka inilah aspek bagaimana Nabi Musa ketika dakwah, ya, itu lantas tidak diterima, tapi apakah lantas putus asa Nabi Musa? Tidak. Maka bahkan ini disampaikan bagaimana supaya dakwahnya itu dengan cara yang lembut. Ya, apakah nanti Fir'aun itu bisa mematuhi jika memang bisa meyakini adanya Allah, sehingga dia takut akan adanya Allah dan bisa bertauhid kepada Allah. Ternyata tidak terjadi. Inilah aspek-aspek juga ada sisi dakwahnya. Lantas setelah adanya yang pertama bagian tentang neraka ataupun ancaman-ancaman terhadap neraka, terus diselingi dengan cerita Nabi Musa. Lantas di akhir ayat surat An-Nazi'at ini juga diselingi dengan kembali lagi tentang peringatan akan kejadian hari kiamat. Ya. Maka di dalam ayat yang kemarin kita bahas, di sana juga pada ayat yang
30 berapa kemarin? 33 ya, dari mata Allah kembali an'amikum. Setelah itu fa idza ja'atit tammatul kubra. Inilah bagian ayat yang kembali mengingatkan kepada orang yang tidak mempercayai adanya hari kiamat dengan pernyataan ini. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka yang besar telah datang. Nah, kata fa idza ja'a, apabila datang at-tamah ini artinya sebenarnya malapetaka. Di dalam bahasa itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang sudah melampaui batasnya. Ibarat kalau tempat botol atau air diisi air dengan dituangkan air ini sudah melampaui mulut botolnya sehingga luber keluar. Maka aspek malapetaka yang digambarkan at-tamah ini adalah segala kejadian malapetaka yang tidak ada sepis ataupun tempat sedikit pun terlepas dari adanya malapetaka. Maka kapan hal itu terjadi? Jika malapetaka itu datang sebegitu rupa sehingga semua aspek itu terkena malapetakanya. Tidak lain tidak bukan terjadinya hari kiamat. Maka seluruh aspek, seluruh tempat akan hancur pada saat itu. Maka digambarkan di dalam ayat sebelumnya bahwasanya kejadian ini terjadi pada nafkah yang kedua, yaitu setelah nafkah yang pertama hancur, kemudian yang nafkah yang kedua ataupun tiupan yang kedua akan dibangkitkan manusia. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa malapetaka yang besar itu maksudnya adalah hari kiamat. Bagaimana orang ketika datang hari kiamat banyak digambarkan dalam ayat-ayat yang lain, seperti umpamanya seseorang muda sekalipun jika datang hari kiamat maka rambut yang aslinya hitam akan menjadi memutih. Orang yang dalam kondisi hamil akan segera melahirkan dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Maka inilah kembali kepada peringatan akan datangnya hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila kiamat itu telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka pada hari yauma yatadzakkar ini berarti teringat. Pada hari di mana manusia akan teringat ma sa'a, apa yang dia telah lakukan. Maka pada hari itu, pada hari kejadian itu, maka digambarkan bahwasanya orang yang dibangkitkan dalam kubur itu sudah tidak pernah berpikiran lagi bagaimana menyelamatkan orang lain. Bahkan mengenal orang lain tidak akan terpikir. Yang terpikir apa Bapak Ibu? Bagaimana supaya dia selamat? Bagaimana supaya dia selamat? Maka inilah yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka dia akan mengingat apa yang telah ia kerjakan pada masa lampau. Maka mungkin akan berpikir aku ini akan dibawa kemana, akan seperti apa kita ini, apakah orang-orang yang dibangkitkan nanti ini akan selamat atau tidak. Nah, itu pikiran manusia pada saat itu. Maka disinilah akan terfikir amalan-amalan yang dulu yang pernah ia lakukan. Maka jika dia melakukan kebaikan, maka insya Allah akan diberi beberapa kelebihan. Maka salah satu keutamaan orang yang berbuat baik, kelebihan membaca Quran, terutama yang pernah saya sampaikan, jika orang itu membaca surat Az-Zahrawain, ya, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dan satunya Az-Zahrawain, Al-Baqarah dan Al-Imran, maka insya Allah pada hari mahsyar nanti ada naungan yang akan menaungi dia. Jadi orang-orang pada terpendam ataupun tenggelam dengan aroknya atau dengan keringatnya, maka dia dengan nyaman dinaungi dengan awan. Demikian juga orang-orang yang mempunyai 7 sifat yang telah disebutkan dalam hadis. Sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok yang akan Allah beri naungan pada hari itu. Mungkin sudah populer hadis yang ini ya. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah pemimpin yang adil, imamun adilun. Maka pemimpin yang adil ini adalah aspek yang luar biasa. Karena apa? Tanggung jawabnya dia tidak hanya pikiran pada dirinya sendiri, tetapi
memikirkan siapa yang dia pimpin. Maka ada banyak penafsir yang menyatakan apakah imam itu harus pemimpin pemerintahan atau pemimpin provinsi ataupun kecamatan dan kelurahan dan sampai ke bawahnya yang punya masyarakat, apakah itu yang disebut pemimpin? Tidak, ternyata aspek pemimpin di sini adalah setiap individu adalah pemimpin. Ada hadis yang menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin bagi siapa? Bagi diri kita masing-masing, bagi dirinya dia sendiri. Maka ketika ia melakukan suatu perbuatan, maka dia sebagai pemimpin atas apa yang dia lakukan dan akan diminta pertanggungjawabnya. Nah, inilah imamun adilun. Terus ada lagi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu hati seorang pemuda yang selalu terpaut dengan masjid. Maka kenapa disebutkan rajulun di situ? Menarik di sini dalam hadis ini. Kenapa kok rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid? Kok enggak orang yang sudah sepuh? Kok enggak gitu? Karena secara naluri orang muda itu senangnya apa Bapak Ibu? Sukanya ke masjid apa sukanya main atau yang lainnya? Nah, inilah menariknya disebutkan dalam hadis ini. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, itu seorang pemuda yang disebutkan. Karena umumnya orang muda itu sibuk dengan kesibukannya sendiri. Dan rata-rata yang hadir di masjid biasanya orang-orang yang tua. Ya, inilah aspek kenapa disebutkan dalam hadis itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu hati pemuda yang terpaut dengan masjid. Sedikit-sedikit dia intens ke masjid, jamaah ke masjid. Terus aspek takmir masjidnya diramaikan dengan kegiatan-kegiatan. Nah, inilah yang dijanjikan Allah pada hari kiamat nanti akan diberi naungan yang tidak ada naungan pada saat itu. Salah satunya di mahsyar itu nanti. Ya. Terus kemudian rajulun tahaba, ya, fillah wa tafarraqa fillah. Seseorang yang bersahabat atas nama Allah dan berpisah juga karena nama Allah, karena Allah. Biasanya orang kan berteman karena aspek-aspek hal yang di luar apa yang kita duga. Terkadang karena materialistisnya, kedudukannya, ya, karena adanya hal-hal yang lain yang di luar itu. Ya, maka ini adalah aspek-aspek yang Allah naungi. Dan juga ada warajulun, ya, qoma fil lail ataupun yang qiyamul lail, terus kemudian menitikkan air mata di tengah malam itu. Nah, ini adalah orang yang rajin dalam melakukan tahajud. Terus ada orang yang disebutkan dalam 7 golongan ini adalah seseorang yang jika dipanggil oleh seorang perempuan maka dia mengatakan tidak. Ini dalam konteks untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini adalah aspek-aspek bagaimana gambaran idza ja'atit thammatul kubra dan juga bagaimana orang-orang itu yang selamat. Maka kita paling tidak memang ya dirutinkan untuk aspek seperti membaca Qur'annya, datangnya ke masjid, ya kan? Terus kemudian hal-hal yang untuk bisa kita pertanggungjawabkan supaya aman, maka tidak lain kita harus istiqomah di jalannya Allah. Nah, inilah maka orang itu akan mengingat yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, dia akan mengingat apa yang pernah ia kerjakan. Maka dia hitung-hitung, pikir-pikir ini jalannya aman atau tidak. Maka kalau seandainya dia melakukan perbuatan baik maka aman-aman saja. Tapi kalau tidak, nah ini malah berbalik. Ya, maka bahkan peluh ataupun keringat itu bisa sampai tidak hanya setapak mata kaki, tetapi bahkan sampai seleher, bahkan menutupi mukanya. Nah, ini akibat dosa-dosa besar yang dilakukannya saat di dunia. Terus kemudian ayat berikutnya 36, wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka akan diperlihatkan jelas kepada setiap orang yang melihatnya. Wa burriza asal katanya dari baroza. Baroza itu artinya menampakkan. Wa burrizatil jahimu akan ditampakkan al jahim, yaitu neraka, liman yara, bagi siapa yang melihatkan. Maka kata-kata liman yara ini berarti ada dua umum. Perkataan ini adalah umum. Kata man
yang tidak disebutkan secara spesifik, secara khusus, maka bisa berlaku bagi orang yang kafir dan juga bisa juga orang muslim atau mukmin. Mungkin orang muslim yang diperlihatkan al-jahim atau neraka bisa jadi karena dia pernah melakukan dosa-dosa besar barangkali. Tetapi kalau orang yang berbuat maksiat, yang mengingkari tentang tauhidnya Allah, maka pasti akan ditampakkan al-jahim atau neraka itu. Maka kita tidak heran seperti halnya ketika orang naza umpamanya. Kata an-nazi'at itu sendiri kan asalnya dari naza'a. Naza'a kan terpisah antara aspek ruh dan jasad. Maka seperti orang yang ketika dicabut nyawanya, biasanya salah satu faktor kenapa orang itu senyum, orang itu sedih ataupun terbelalak matanya, ya, salah satu aspeknya karena ini, wa burrizatil jahimu lima yaro. Karena mungkin dia diperlihatkan akan keadaan yang akan dialami ke depan. Maka orang yang baik, yang soleh, yang taat kepada Allah diperlihatkan dengan surganya Allah. Maka dia ketika nazak tersenyum. Sebaliknya jika orang itu bermaksiat, melakukan dosa besar, fasik seperti itu, maka dia akan terbelalak matanya. Dan mungkin akan seperti umpamanya terbuka mulutnya dan seterusnya. Waliyadzubillah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah gambaran bahwasanya ketika orang pada hari kiamat ini kembali diingatkan oleh Allah akan selalu amalannya, terus kemudian akan diperlihatkan neraka. Bahkan ketika orang dinazak sudah diperlihatkan amal baik atau buruknya, sehingga ada ciri-ciri tersebut. Ya, maka ketika orang itu hidup dengan amalan-amalannya, maka dia akan nyantai, akan tenang. Ya, ibarat kemarin seperti orang yang punya di suatu tempat ketika roh itu dicabut, kenapa harus dengan keras, kenapa dengan lembut, kemarin sudah saya gambarkan ya. Kalau orang punya kos-kosan umpamanya, terus kos-kosannya udah nyaman, tetapi ditawari lagi dengan kos-kosan atau tempat rumah istana yang lebih senang, kira-kira orang itu gampang keluar dari kos-kosannya atau susah? Kalau ditawarkan istana, seneng, pengen dia langsung ke istana yang ditawari, makanya mudah roh itu keluar dari jasad ketika orang yang dilihatkan amalan ataupun kebaikan di depannya, mudah roh keluar. Tetapi ketika roh itu kuat melekat padamu dari kos-kosan ini ke tempat kos-kosan yang lebih jelek, kira-kira mau nggak keluar dia dari kos-kosannya? Nggak mau, wis pokoknya di sini nggak mau. Nah itu ibarat roh ketika diperlihatkan amalan-amalan yang buruk, maka dia tidak mudah keluar dari jasad. Inilah kenapa di awal surat An-Nazi'at disebutkan wan nazi'ati ghurqa wan nasyitati nashta. Ghurqa artinya dengan susah payah karena kecenderungan orang berbuat maksiat tadi. Wan nasyitat yaitu malaikat yang mencabut nyawa dengan mudah, ibarat orang yang sudah digambarkan amalan-amalan baik sehingga dia mudah keluar dari jasadnya. Terus kemudian ada ayat berikutnya wa burrizatil jahim liman yara, ayat yang 37. Fa amma man togo, adapun orang yang melampaui batas, ya ini togo, ini sudah terkenal dari kata togut yang melampaui batas. Sedangkan orang yang melampaui batas, maksudnya melampaui batas dari aspek apa? Yaitu dari aspek dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, menabrak larangan-larangan Allah, ya kan? Ini ada batasan tembok. Terus dia lompati, dia lewati melampaui batasannya. Inilah disebut dengan melampaui batas. Sudah ada ketentuan tidak boleh umpamanya melakukan transaksi ribawi umpamanya. Ternyata dia masih aja melakukan. Ini melampaui batasan tidak berarti? Melampaui, makanya disebut dengan togo. Artinya sudah melampaui batasan yang ditentukan oleh Allah, maka disebut dengan togo. Fa amma man togo, adapun orang yang melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Nah ini gambaran tadi ya, bahwasanya orang yang jika aspek keduniawiaannya ini lebih mendominasi dari keinginan hidup di akhiratnya,
Ya itulah gambaran-gambaran yang akan tampak. Orang akan, kalau seandainya melekat duniawinya, maka susah orang itu keluar dari rohnya. Karena ya lebih nyaman, merasa lebih nyaman di dunia daripada di akhirat. Sudah diperlihatkan neraka yang nyata. Ya. Wa asarul hayatad dunya, dan jika lebih mengutamakan kehidupan dunia, apa yang terjadi? Ya, maka jawabannya ayat setelahnya. Dan jika dia lebih mengutamakan keduniawiaan, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah bagi tempat tinggalnya. Nah, ini nyata. Maka inilah ancaman-ancaman di dalam surat An-Nazi'at yang jelas-jelas apa? Menggambarkan kalau seandainya orang tidak mempercayai tentang hari kebangkitan, ini loh nanti akan terjadi seperti ini. Ya. Orang yang jika di dunianya lebih mementingkan duniawinya dari akhiratnya, ya ibarat seperti seseorang yang jika tidak mempercayai akhirat, yang saya pernah katakan, dia akan melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Ya ibarat seperti orang melakukan korupsi umpamanya. Kenapa sih orang melakukan korupsi? Kenapa orang melakukan hal-hal dosa besar umpamanya? Karena dia tidak ingat akan kehidupan yang lebih kekal. Dia tidak memikirkan yang penting saya enak hidup di dunia umpamanya. Orang itu meyakini itu. Bahkan orang-orang yang tidak beragama ataupun tidak meyakini adanya kehidupan akhirat, dia akan melakukan segala hal apapun yang sesuai dengan nafsunya. Ya, karena tidak dianggap ada kehidupan setelah kematian. Dianggap orang yang sudah mati selesai, udah urusan, nggak ada urusan lain. Nah itulah yang dia dipikirkan. Akhirnya apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah ya bagi mereka. Maka kata jahim tadi, yaitu neraka jahim. Al ma'wa ini adalah dari kata awa ya'wi, artinya menempati. Maka ma'wa berarti tempatnya. Maka jika dia masih dominan terhadap keduniawiaannya, maka nerakalah menjadi tempat tinggalnya. Berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka di sini disebutkan dengan khofa. Ya, kemarin sudah saya singgung ya, khofa dengan khosyah. Khauf dengan khosyah. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa. Kalau khofa itu ketakutan yang sifatnya sementara, biasa. Tapi kalau khosyah itu lebih mendalam. Biasanya orang takut karena aspek takutnya itu diiringi dengan amalan yang baik, itu khosyah. Seperti orang yang takut kepada Allah, maka dia pasti diiringi amalan apa? Kebaikan, mungkin ibadahnya diperbesar, diperbanyak. Itu namanya khosyah. Ya, maka takwa biasanya selalu beriringan dengan khosyah. Wa amman amana wattaqa wa saddaqa bil husna, yaitu. Wa amman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Sedangkan orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka kata naha berarti menahan. An-nafs berarti nafsu, hawa nafsu. Nah, di sini disebutkan apakah Allah selalu menahan seseorang dari berlaku hawa nafsu. Maka inilah terletak kebebasan manusia ya, bahwasanya Allah memberikan kebebasan manusia. Karena di sini kalau masuk ke ranah apakah kelakuan manusia itu ditentukan Allah secara mutlak ataupun ketentuan manusia itu ada pada dirinya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diantara duanya, tidak Jabariyah, tidak Qadiriyah. Artinya tidak meyakini bahwasanya setiap amalan perbuatan manusia itu Allah 100% yang menentukan, tetapi manusianya ada aspek manusianya karena dia mempunyai otak, diberi pikiran, akal, sehingga dia bisa menentukan. Nah, kata di sini wa nahan nafsa, maka Allah ketika manusia sudah diberi hawa nafsu dengan kata-kata menahan dari nafsunya, berarti apa? Berarti orang itu harus bisa, bukan berarti mematikan nafsunya. Kenapa tidak
tidak mematikan, disebutkan tidak mematikan tetapi menahan. Karena nafsu ini pada manusia ada aspek positifnya, tidak selalu negatif. Apa terjadi kalau seandainya manusia tanpa nafsu? Ya nggak ada kehidupan di dunia. Orang untuk membangun alam semesta, manusia diberikan khalifah, mandat khalifah di alam semesta ini. Salah satunya karena akal dan juga karena dorongan nafsu. Dia berpikir bagaimana supaya mengembangkan apa yang di atas bumi ini ya dengan dorongan nafsunya. Maka ada nafsu, hawa nafsu makan. Apa yang terjadi jika manusia tidak ada nafsu makan? Nah, kira-kira apa jadinya? Ya nggak bisa hidup. Dia nggak punya apalagi hasrat untuk makan. Kalau seandainya malaikat mungkin ya sudah ditetapkan tanpa nafsu. Tapi manusia diberi nafsu untuk nafsu makan ada, untuk nafsu biologis juga ada. Maka ada faktor-faktor yang bermanfaat, yaitu untuk kehidupan, untuk meneruskan keturunan. Nah, ini ada nafsu tersebut. Maka di sini disebutkan dengan kata-kata wanahan nafas. Bukan tidak mematikan hawa nafsu, tetapi menahan. Karena aspek hawa nafsu masih ada faktor fungsi di dalam diri manusia. Maka barang siapa yang takut kepada Allah Tuhannya dan juga bisa menahan nafsu, maka jawabannya pada ayat berikutnya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah bagi tempatnya. Nah, inilah aspek-aspek kenapa orang itu bisa masuk dalam surganya Allah, ya tentunya yaitu tadi aspek seperti keimanan, keyakinan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan sehingga tidak togo tadi, sehingga dia dijanjikan Allah sebagai fa'inal jannata yal ma'wah, maka surganya lah sebagai tempat untuk kediamannya nanti. Karena apa? Hakikat manusia tempat aslinya mana Bapak Ibu? Surga atau neraka sebenarnya? Surga, karena Nabi Adam itu sendiri berasal dari surga. Maka semestinya semua umat manusia, umatnya dari mulai Nabi Adam harusnya kembali lagi ke tempat semula. Cuman karena Allah memberi hawa nafsu, ini juga salah satu faktornya untuk apa? Menguji manusia. Ya, menguji manusia apakah dia menjadi orang yang taat atau orang yang mengingkari terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Maka di dalam surat Al-Mulk kan disebutkan, Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah menjadikan kehidupan bagi manusia tujuannya cuma itu. Ayyukum ahsanu amala, mana sih yang akan lebih baik amalan manusia nanti? Maka ada hawa nafsu harus bisa ditahan. Sehingga Allah bisa memilih mana orang yang amalannya baik, mana amalan yang buruk. Ya. Nah, inilah sehingga orang yang bisa menahan dirinya dari hawa nafsu terus bisa melakukan amalan-amalan baik, ya. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Kemudian ayat berikutnya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Nah, ini kembali kepada pertanyaan orang-orang kafir Quraisy yang bertanya. Ini salah satu ayat yang menunjukkan asbabun nuzul juga ini. Kenapa di dalam surat An-Nazi'at ini turun? Salah satunya ada salah satu sahabat yang menanyakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Tetapi orang ini bukan orang sahabat muslim ya, tetapi ini adalah orang-orang musyrik. Seakan-akan pertanyaannya ini tidak menanyakan serius, tapi tujuannya orang musyrik tadi apa? Ingin menguji ataupun kayak meledek gitu ya. Mosok sih kiamat benar-benar terjadi, maka dia nguji. Kalau seandainya iya, kapan sih kiamat itu terjadi? Nah, itu loh. Kan Nabi mengatakan, iya ini nanti akan terjadi hari kiamat, ya kan? Terus mosok sih akan terjadi hari kiamat beneran, terus kapan kalau seandainya iya? Nah, kan gitu pertanyaannya. Maka ini muncul yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir tadi bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan datangnya hari kiamat itu? Ya. Maka
apa yang terjadi? Jawabannya, ketika Rasul ditanya pertanyaan-pertanyaan tentang terjadinya hari kiamat, terbetik pada hati Rasul ini untuk menanyakan kepada Allah. Maka ditunggu wahyu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sampai-sampai apa yang terjadi? Tidak ada jawabannya. Maka ayat berikutnya lah yang menjawab, fima anta min dzikroha. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Karena hakikat tugas Nabi dan Rasul itu tidak untuk menentukan hari kiamat, karena hakikat yang menentukan siapa? Ya tentunya Allah mutlak. Hanya ketentuan Allah kapan terjadinya. Maka tidak mungkin bisa Nabi menjawab terjadinya adalah waktunya sedemikian, waktunya seperti ini. Tetapi Nabi diberi ciri-ciri saja, ciri-ciri terjadinya hari kiamat. Kemarin sudah dijelaskan ya, ciri-ciri hari kiamat ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, dan seterusnya ya. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar, dan juga tanda-tandanya. Ini sudah diberi Nabi seperti kisi-kisinya istilahnya, tetapi tidak disebutkan secara nyata kapan terjadinya. Ada beberapa riwayat yang menyatakan memang terjadinya kiamat itu pada hari apa Bapak Ibu? Hari Jumat ya. Terus kemudian tanda-tandanya seperti akan adanya matahari terbit dari barat, tidak dari timur lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ada Dajjal, ada Al-Mahdi yang turun. Nah, itu ada kronologisnya. Maka itulah yang datang kepada Nabi, tetapi tidak untuk menjawab secara implisit, secara langsung waktunya sekian, tanggal sekian atau hari sekian tidak, tahun sekian tidak. Ya, maka inilah disinggung oleh Allah dengan sebutan fima anta min dzikroha. Untuk apa engkau perlu untuk mempertanyakan waktunya? Ya, karena hakikat kejadian hari kiamat itu adalah hanya Allah yang tahu. Maka di dalam ayat yang lain juga disebutkan inna alaika illal balag. Sesungguhnya tugasmu adalah hanya menyampaikan apa yang ada, diterima wahyu dari Allah, maka sampaikan, tidak menentukan. Maka ada yang dalam hadis populer yang pada hadis Jibril, ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, kan ditanya mahwal Islam, mahwal iman, mata as-sa'ah, kan ditanya seperti itu. Kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Sesungguhnya sebenarnya yang bertanya atau yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena Jibril menguji Nabi. Ya Nabi, mata sa'ah, kapan sebenarnya terjadinya hari kiamat? Pernah Nabi diuji oleh Jibril, tapi jawaban Nabi apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti siapa yang lebih tahu di sini? Yang bertahu, yang bertanya tadi siapa? Jibril sebenarnya. Ya. Sesungguhnya yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, inilah bahwasanya Nabi itu hanya sebatas yang menyampaikan saja. Jadi hanya sebatas penyampai saja. Bahkan Nabi pun juga pernah ketika wafatnya pamannya Nabi itu kan ingin supaya pamannya ini masuk Islam kan. Tetapi bagaimana usaha Nabi? Sudah ingin supaya melafalkan kalimat tauhid pada saat Abu Thalib itu meninggal, ya. Tetapi yang terjadi maka tidak sempat untuk mengucapkan itu. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun, tetapi Allah lah yang maha memberi hidayat. Maka hidayah ini memang tidak dipunyai oleh Nabi sebagai seorang Rasul, karena Nabi hanya menyampaikan. Maka hakikat hidayah adalah pemberian Allah. Maka orang yang muslim, orang yang non muslim terus kemudian masuk Islam, itu memang betul-betul hidayah.
betul-betul hidayah. Maka jalannya hidayah memang bermacam-macam. Kalau kita runuti ya, orang-orang yang perjalanan hidup, orang-orang yang non muslim terus masuk Islam menjadi mu'alaf, itu sangat banyak ragamnya. Bahkan ada seorang yang hanya mendengar adzan saja, dia itu bergetar hatinya. Kok aneh? Dia padahal awalnya Nasrani, orang Kristen, terus kemudian mendengar adzan, terus lantas dia karena mendengar adzan kok bergetar hatinya. Kenapa ini, ada apa? Nah, lantas dia konsultasi kepada seorang yang muslim, ditanya, bagaimana kok saya mendapatkan seperti ini? Nah, maka dijelaskan bahwasanya Islam itu ketika ingin memanggil orang untuk melakukan sholat selalu mendengungkan adzan agar apa? Agar supaya dapat mendekat Allah. Maka disebutkan dengan Allahu Akbar setelah lantunan adzan itu. Dan juga ada seorang non muslim yang dulunya umpamanya biarawati terus kemudian masuk Islam, itu justru karena penasaran melihat Al-Quran, itu yang dilihat adalah surat Al-Ikhlas, karena dia melihat Al-Quran itu ibarat buku biasa yang dibuka dari arah kiri ya, dari arah kiri dia buka dari kiri ke kanan, maka yang dibuka paling akhir. Qadarullah yang dibuka adalah surat Al-Ikhlas. Dia sudah meyakini bahwasanya Allah itu menurut mereka adalah 3 Tuhan, tetapi ketika dia membaca surat Al-Ikhlas dia baru ngeh bahwasanya qul huwallahu ahad, katakan bahwasanya Allah itu Maha Esa, dan seterusnya. Ini adalah sarana atau cara bagaimana orang itu mendapatkan hidayah dengan berbagai macamnya. Jadi ada yang sedemikian rupa, ada yang karena terbiasa dengan komunitas muslimnya, terus kemudian ada yang karena aspek penelitian yang pernah saya sampaikan. Ada orang Jerman itu melihat karena adanya di dalam Al-Quran itu menjelaskan turunnya hujan dan turunnya salju. Dia berpikir nggak mungkin di dalam Al-Quran yang turun di tengah padang pasir itu bisa menjelaskan bagaimana turunnya salju. Saat itu apa ada di negara Arab turun salju? Baru belakangan ini kan di negara Arab turun salju itu. Maka pemikir orang Jerman tadi meyakini ini tidak mungkin dibuat manusia, bahwasanya teori turunnya hujan sampai turunnya salju ini bukan buatan manusia, sehingga dia akhirnya mendapatkan hidayah. Nah, ini berbagai macam hidayah itu didatangkan pada seseorang adalah karena kehendak Allah dengan usaha-usaha manusia yang dia lakukan. Kemudian fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha, hanya kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Artinya segala aspek sesuatu pada diri manusia, apa yang melekat pada dirinya, baik itu amalan, perbuatan, atau hal-hal yang dia lakukan dan juga yang dia miliki pada saat di dunia, hanya kembalinya kepada Allah. Ila rabbika muntahaha. Maka ayat dalam ayat ini diterangkan hanya Allah lah yang mengetahui kapan ketentuan waktu untuk kejadian hari kiamat itu. Kapan ketentuannya? Maka kembalinya hanya juga kepada Allah hari kiamat itu. Maka di sini banyak pertanyaan-pertanyaan dari surat-surat atau ayat yang lain yang mempertanyakan tentang hari kiamat. Seperti di dalam surat Al-A'raf disebutkan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Ketika orang-orang menanyakan tentang hari kiamat, kapan kejadiannya, katakan bahwasanya pengetahuan itu hanya dimiliki oleh Tuhanku atau Allah saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang hak prerogatif Allah penentuan hari kiamat itu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Sudah diperingatkan tetapi tidak meyakini. Seperti kejadian yang dialami Nabi. Terus kemudian ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja, yaitu seperti tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Ka'annahum yauma yarawnaha, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat,
lam yalbathu, yaitu mereka merasa seakan-akan illa asiyatan. Jadi menunggunya orang-orang pada hari kiamat itu nanti ya seperti orang itu menunggu waktu sore atau isya atau waktu duha itu pagi. Jadi seakan-akan hanya sebatas siang ke sore atau sore ke malam. Jadi istilahnya hanya sebentar. Maka hakikatnya orang yang yang setelah diwafatkan terus menunggu pada hari kiamat, hari dibangkitkan, mungkin hitungan manusia mungkin hitungannya lama, tetapi hakikat di akhirat hitungan satu hari itu sama dengan berapa ratus tahun atau 1000 tahun, bahkan satu hari 1000 tahun. Nah itu manusia ketika diwafatkan ya itu hanya seperti menunggu waktu sore atau waktu pagi gitu saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya kejadian hari kiamat ini nanti tinggal sebentar lagi. Maka pada surat ini hakikatnya, surat An-Nazi'at ini mengingatkan kita agar supaya pada diri kita meyakini akan adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Supaya apa? Agar kita lebih waspada lagi, agar kita lebih hati-hati lagi dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Terutama jika kita lengah terhadap sesuatu hal, maka lantas layak kita mengingat akan hari kiamat. Begitu dahsyatnya orang itu dalam kondisi gambaran orang yang disiksa sedemikian rupa. Dan sekaligus juga bahwasanya ketika orang melakukan amalan di dunia, selain dia juga harus hati-hati dalam melakukan perbuatan sehingga tidak melanggar perintah Allah, justru akan menambah keyakinan dan amalan ibadahnya. Karena apa? Karena dia ada dua aspek. Orang yang beriman tadi, atau tiga bahkan ya, orang yang beriman itu entah implikasinya dia akan bertambah amalan ibadahnya ya, bertambah amalan ibadahnya, ini orang yang baik. Tetapi ada yang memang amalan ibadahnya ini hanya sekedar yang penting saya melakukan kewajiban, setelah itu terlepas ya. Maka ada keimanan kan tingkatnya macam-macam. Ada yang keimanannya ingin supaya mendapatkan imbalan, ya kan? Keimanan seperti anak kecil. Seperti anak kecil itu kan seperti kalau diiming-imingi sesuatu dia semangat. Ya. Dia semangat. Kalau tidak ada iming-imingnya dia kendor lagi. Nah, seperti kita menyuruh anak kecil. Umpamanya, "Anak, tolong belikan ini kembaliannya untuk kamu." Semangat dia. Tapi kalau seandainya dia disuruh, "Nah, ini tolong sampaikan ke sana." "Ah, nanti Bu," atau "nanti Pak," gitu kan. Tapi kalau ada iming-iming, "Nanti saya kasih loh uang untuk imbalan ketika kamu sudah menyampaikan ini." Wah, semangat. Nah, ini keimanan yang paling rendah, yaitu hanya menginginkan imbalan itu saja. Ketika imbalannya enggak ada, turun dia. Terus yang kedua adalah orang yang seperti berdagang tadi ya. Jadi ingin supaya ada sama ya, ingin imbalan ini tadi seperti orang berdagang, jadi ada imbalannya. Yang kedua yaitu seperti ini, orang yang memang atas dasar kesadarannya dan kecintaannya kepada Allah. Jadi dia melakukan amalan-amalan itu betul-betul dia sadar bahwasanya Allah ciptakan manusia itu supaya bentuk syukurnya kepada Allah ya melalui amalan-amalan yang sesuai dengan perintahnya. Maka dia melakukan sesuatu perbuatan, bukti syukurnya yaitulah kewajiban dia, sehingga terpanggil untuk melakukan amalan ibadah lebih baik, terus berhati-hati dalam melakukan perbuatan sehingga tidak melanggar peraturan-peraturan yang Allah berikan. Nah, inilah ya dari beberapa aspek surat An-Nazi'at ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, ini sekali lagi memang mempunyai 3 lapisan bagian tadi ya dalam surat An-Nazi'at, yaitu tentang peringatan orang-orang yang tidak meyakini tentang hari kiamat di awal ya, karena aspeknya memang didahului pada surat An-Naba karena orang tidak mau atau tidak meyakini hari kiamat, sehingga Allah memberikan bukti-bukti dari penciptaan alam semesta ya, dari cara bagaimana Allah meninggikan langit ya, terus kemudian bagaimana Allah menciptakan manusia itu ataupun makhluk semuanya itu berpasang-pasang
dan seterusnya, menjadikan malam itu untuk tempat istirahat, waktu istirahat, siang untuk bekerja. Ini adalah bukti bahwasanya Allah itu maha kuasa. Dan juga yang paling nyata adalah apakah penciptaan manusia itu lebih berat daripada penciptaan langit. Nah, itu kan pertanyaan yang untuk membuktikan bahwasanya sesungguhnya penciptaan manusia itu lebih ringan daripada penciptaan alam semesta dan langit. Kalau manusia mungkin hanya berasal dari nutfah, tapi kalau langit adalah penciptaan yang luar biasa, min sittati ayyam, dari 6 hari yang bagian-bagian waktunya sudah diatur sedemikian rupa. Ada yang mengatakan bahwasanya penciptaan bumi dulu baru langit, ada yang menyatakan langit dulu baru bumi. Yang jelas ketika Allah membentangkan bumi ini adalah setelah diciptakannya langit. Ya. Mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, monggo silakan. Monggo, wonten? Cukup ya, barangkali. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Jika ada salah maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.